Gigs, kalian udah pernah sadar gak kalau kalian itu lagi mimpi? Kalau sadar lagi mimpi, biasanya langsung kebangun gak sih? Atau kalian masih lanjutin mimpinya dan berpetualang di dunia mimpi kalian? Ada loh fenomena kayak gitu. Ayo kita bahas. Oh iya, mau disclaimer dulu, ini tuh sebenarnya pure pengetahuan aja, jadi aku sharing apa yang timku dan aku sudah riset. Jadi cuman sekedar pengetahuan aja, jangan ditelan mentah-mentah dan jangan diikutin juga kalau misalnya kalian bukan dalam kondisi yang baik untuk melakukan hal ini. Aku cuman sharing knowledge aja, bukan mengajak kalian untuk sama-sama melakukan hal yang berbahaya. Oke, langsung aja kita masuk ke kontennya. Mungkin kalian yang gen milenial atau lebih senior lagi pasti tahu film Inception yang tayang di layar lebar tahun 2010. Film yang dibintangin sama Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, sampai Michael Caine yang disatuin sama sutradara peraih Oscar yaitu Christopher Nolan. Inception sendiri menang 4 piala Oscar dari 8 kategori yang dinominasikan. Film itu bercerita tentang gimana sekelompok orang berkomplot buat nyuri ide dari mimpi seseorang. Mimpinya pun kadang berlapis-lapis. Mungkin kalian ada yang pernah ngalamin juga, ngerasa udah bangun, ternyata masih mimpi. Ada nggak yang kayak gitu? Di Inception nyeritain kalau kita tuh bisa sadar kalau kita lagi mimpi. Fenomena sadar atau lagi mimpi ini disebut sebagai lucid dream. Apa sebenarnya lucid dream itu? Bahaya gak sih? Nah, dalam keadaan LD, biasanya seseorang tuh bisa mempengaruhi atau mengendalikan berbagai aspek mimpi, kayak latar, karakter, dan juga peristiwanya. Jadi, mirip-mirip kayak kalian lagi main The Sims aja. Kita jadi kreator dan sekaligus jadi player utamanya. Misalnya kalian pengen punya kekuatan super kayak Superman atau Son Goku, kalian bisa aja jadi salah satu karakter itu atau gabungin dua-duanya sekaligus. Terus kalian mau punya rumah mewah kayak istana, ya bisa aja. Eits, tapi gak semudah itu sih sebenarnya. Mungkin untuk menguasai lucid dream ini kalian harus latihan berkali-kali. Nah, kita bahas proses awalnya ya. Fase tidur itu terbagi jadi dua, yaitu Rapid Eye Movement atau REM atau REM dan Non-Rapid Eye Movement atau NREM. Pada fase tidur REM, kelopak mata tuh udah tertutup, tapi bola mata masih bergerak dan gelombang otak masih aktif bekerja. Sementara itu, fase tidur NREM terjadi saat kalian mulai tertidur nyenyak. Ketika tertidur, gelombang otak kadang masih aktif, jadi kalian bakalan berada di fase tidur REM yang lebih lama. Gelombang otak yang masih aktif ini bakal bikin kalian ngerasa berada di antara fase tertidur dan sadar. Kondisi inilah yang bikin fenomena mimpi termasuk LD terjadi. Nah, buat ningkatin kemungkinan kalian LD, kalian bisa ngelakuin beberapa latihan nih. Yang pertama, pemeriksaan realitas. Tanyain ke diri kalian secara teratur, apakah saya sedang bermimpi? Lakuin pemeriksaan fisik, kayak ngeliat tangan kalian, gambarnya tuh jelas atau buram ngebayang. Terus coba tekan telapak tangan kalian pakai jari, nembus atau enggak jarinya. Terus coba lihat jam atau tulisan, jelas atau buram. Lakuin ini beberapa kali dalam sehari. Yang kedua, meditasi. Duduk deh di tempat yang tenang, pejamin mata, dan fokus pada nafas kalian. Selama meditasi, tegasin yang kalian mau. Saya akan mengenali saat saya sedang bermimpi. Saya akan sadar. Bisa dilakuin selama 5-10 menit setiap harinya. Buat yang muslim mungkin bisa lakuin setiap abis sholat. Yang ketiga, bikin jurnal mimpi. Taruh buku atau bikin notes di HP kalian di samping tempat tidur. Setiap kalian tidur, terus bangun, coba langsung catat mimpi kalian sedetail mungkin. Biasanya kalau udah lewat beberapa menit, kan udah suka lupa lagi ya, jadi kudu segera dicatat. Nah, coba kalian lakuin rutinitas itu selama beberapa hari. Sebelum tidur juga diusahain gak boleh main HP atau nonton TV selama 30-60 menit. Biar mata dan seluruh badan kamu rileks. Redupin atau matiin lampu kamar. Bikin suasana kamar senyaman mungkin. Pakai aromaterapi biar tambah pules.
Berdoa atau bermeditasi sampai kamu ketiduran dan juga niat, malam ini aku akan jadi sadar dalam mimpiku. Nah, ada beberapa teknik sebenarnya buat mancing si lucid dream ini setelah kalian ngelakuin latihan-latihan yang tadi. Teknik yang pertama adalah mnemonic induction of lucid dreams atau MILD. Sebetulnya ini sama kayak yang terakhir aku bilangin tadi. Kalian berdoa atau bermeditasi sama niatin buat sadar di mimpi kalian. Terus ditambah kalian bayangin nih, kalian udah di dunia mimpi, kalian pengen ngapain aja. Nanti bisa tiba-tiba aja kalian udah di dalam dunia mimpi itu. Yang kedua, wake back to bed atau WBTB atau bangun kembali tidur. Bangun kembali tidur. Atur alarm buat bangun setelah tidur selama 4-6 jam. Setelah bangun, kalian bisa nih nulis jurnal mimpi kalian dulu. Apa sih yang tadi kamu mimpiin? Tulis deh sedetail mungkin. Terus, tetap stay awake, tetap terjaga selama 20-30 menit. Lakuin aktivitas yang berhubungan dengan lucid dream. Misalnya, baca ulang jurnal mimpi kalian atau bermeditasi. Atau yang muslim bisa nih sholat tahajud dulu. Setelah itu balik lagi deh ke tempat tidur dengan niat buat lucid dream. Biasanya kalau udah sering latihan ini, ada kemungkinan bisa LD atau lucid dream. Tapi itu tergantung tingkat kesadaran kalian masing-masing ya, nggak semua orang sama. Teknik yang ketiga, wake initiated lucid dream atau WILD atau LD yang dimulai saat bangun. Nah, caranya adalah kalian baring di tempat tenang dan gelap dan rileks. Jaga pikiran kalian supaya tetap terjaga sambil biarin tubuh kalian tertidur. Fokus deh ke pernafasan atau visualisasikan mimpi kalian. Kalian mungkin bakalan ngalamin imajinasi hypnagogic atau sleep paralysis alias ketindian, alias erup-erup. Itu gak usah takut, tetap tenang dan biarkan mimpi kalian terbentuk. Banyak yang masih ngira kalau ketindihan atau erup-erup itu fenomena mistis, tapi secara ilmiah itu dinamakan dengan sleep paralysis. Sleep paralysis itu terjadi karena otak kalian tuh nyuruh otot tubuh kalian buat lumpuh sementara atau disebut atonia REM. Biar pas kalian lagi mimpi, tubuh kalian gak ikutan gerak ngikutin adegan di dalam mimpi kalian. Ya coba aja bayangin kalau kalian lagi mimpi lari, nanti pas bangun kalian udah ngos-ngosan karena abis lari beneran juga di dalam kamar tidur. Meskipun ada yang kayak gitu. Nah, sleep paralysis ini terjadi pas atonia REM terjadi saat kalian bangun. Ini berarti pikiran kalian waspada, tapi tubuh kalian locked atau tetap terkunci dalam kondisi lumpuh saat tidur REM. Biasanya kayak gini bikin kalian takut terus panik, maka muncullah halusinasi. Sebenarnya pas lagi proses halusinasi ini, coba deh kamu bayangin sesuatu yang bikin kamu seneng, fokus, konsentrasi atau relax. Pasti nanti masuk ke LD atau bahkan tidur kalian jadi lanjut. Biasanya sleep paralysis terpicu karena tubuh dan pikiran kalian tuh kecapean, terlalu lelah banget. FYI nih, erup-erup di barat itu disebut sebagai old hag syndrome atau sindrom penyihir tua. Orang-orang percaya ada penyihir atau setan yang duduk di dada mereka. Kalau di Jepang disebut sebagai kanashibari. Mereka percaya kalau mereka diganggu sama makhluk supranatural atau yokai pas lagi tidur. Itu intermezzo ya, fun fact aja. Nah itu dia tadi teknik-teknik yang bisa bikin kalian masuk ke dalam lucid dream atau LD. Kalian bisa gabungin teknik MILD dan WBTB buat kasih hasil yang lebih baik. Terus kalau udah masuk ke LD, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan nih. Pertama, tetap tenang dan fokus. Jangan terlalu excited atau terlalu senang atau terlalu emosional. Karena kalau kayak gitu, kalian malah bisa kebangun saking happy-nya. Stay calm and cool. Kedua, kalau kalian ngerasa lucid dream kalian memudar karena hal pertama atau faktor-faktor lain, coba deh stabilin mimpi kalian dengan cara putar tubuh kalian atau gosok-gosok kedua telapak tangan kalian. Atau sentuh pegang benda-benda di sekitar kalian. Atau bisa juga kalian berteriak, stabilkan. Emang agak aneh ya, tapi emang begitu caranya. Ingat ya, biar bisa masuk lucid dream, pakai latihan. Sabar dan konsisten. Nanti kalau misalnya udah bisa, kalian pasti bisa bebas ngapain aja di lucid dream. Tapi sebenarnya ada gak sih manfaatnya masuk ke dalam lucid dream atau malah bahaya? Sebenarnya manfaatnya tuh ada banyak loh. Lucid dream ini bisa menginspirasi seni, musik, atau pemecahan masalah. Melatih suatu keterampilan dalam lucid dream itu bisa ningkatin kinerja di kehidupan nyata. Lucid dream juga bisa ngurangin fobia atau kecemasan. Misalnya kamu takut laba-laba, coba deh kamu bayangin laba, terus kamu main-main sama dia biar akrab, biar gak takut lagi.
Masuk ke lucid dream juga bisa bikin hiburan semata aja. Kayak aku bilang tadi, kalau kamu mau punya kekuatan super, coba deh tes di lucid dream. Tapi abis kamu bangun tidur, nggak mungkin otomatis kamu punya kekuatan super ya. Beberapa penelitian juga menggunakan lucid dream buat ngatasin PTSD dan mimpi buruk. Tapi kebanyakan lucid dream itu juga nggak bagus ya, gigs. Kalian bisa ngalamin yang namanya gangguan pola tidur, yang nyebabin kualitas tidur yang buruk atau bahkan insomnia. Kalian juga yang pakai teknik wild kemungkinan bakalan sering sleep paralysis dan ini bikin capek badan kita. Belum lagi kalau muncul halusinasi yang bisa bikin kamu takut akibat sleep paralysis. Bagi sebagian orang, khususnya mereka yang punya kondisi kesehatan mental kayak skizofrenia atau gangguan disosiatif, lucid dream bikin kalian gak bisa bedain antara mimpi dan realita. Jadi sebaiknya kamu masuk ke lucid dream itu jangan terlalu sering. Atau mendingan gak usah sama sekali kalau misalnya kondisi mental kamu tidak kuat ya. Kalau misalnya mau iseng sekali-sekali ya mungkin pas kamu lagi banyak free time, lagi nganggur pas besoknya libur ya. Tapi saya tidak menganjurkan juga sih. Cuman positifnya kayak yang tadi aku bilang adalah lucid dream ini bisa jadi alat yang luar biasa buat pertumbuhan pribadi, kreativitas, dan penemuan jati diri. Meskipun pada dasarnya tidak berbahaya, kudu banget paham prosesnya dan mempraktekannya secara bertanggung jawab ya. Pastikan kalian memperoleh manfaatnya tanpa mengorbankan kesehatan fisik dan mental kalian. Oh iya, ini ada beberapa orang terkenal yang konon katanya karyanya berasal dari lucid dream. Yang pertama adalah Salvador Domingo Felipe Jacinto Dali y Domenech alias Salvador Dali. Seniman yang terkenal selain sama karyanya yaitu jam yang meleot kayak meleleh. Dia juga terkenal sama kumisnya yang ikonik banget. Pasti kalian pernah ngeliat karyanya sama kumisnya juga. Si Salvador Dali itu seniman beraliran surrealisme. Nah, surrealisme itu apa sih? Surrealisme itu tuh aliran seni dan sastra yang gambarin kontradiksi antara kenyataan dan mimpi. Aliran ini berusaha gambarin dunia bawah sadar manusia dan non-rasional di luar kenyataan. Nah, gimana cara dia dapat ide buat karya-karyanya? Salvador Dali bakal megang benda berat, kayak sendok sambil duduk di kursi. Pas dia tidur, benda itu jatuh dan bangunin dia. Otomatis dia langsung kayak nangkep gitu gambar-gambar surrealis dan terfragmentasi dari keadaan setengah mimpinya. Gambar-gambar yang hidup dan kayak mimpi ini nih menginspirasi lukisan kayak The Persistence of Memory. Ini jam yang meleot kayak meleleh yang aku bilang tadi. Salvador Dali mengklaim karya ini tuh muncul dari kondisinya yang setengah sadar. Jam yang meleleh ini terinspirasi oleh konsep mimpi tentang kelembutan dan kekerasan dan gimana waktu jadi cair dalam mimpi. Karya seni Salvador Dali seringkali nampilin gambaran aneh dan juga simbolis yang terkait langsung dengan alam bawah sadar dia. Contohnya kayak binatang dan alam semesta yang terdistorsi. Selain Salvador Dali, ada juga nih Mary Shelley, penulisnya Frankenstein. Mary Shelley terkenal karena ide novel Frankenstein yang dia dapat pas dia lagi mimpi. Kisah Dr. Frankenstein dan makhluk ciptaannya muncul dalam penglihatannya di mimpinya yang sangat jelas dan jernih kayak dunia nyata. Pada saat dia menulis karya legendarisnya itu, kondisinya dia lagi nginep di rumah Lord Byron pada tahun 1816. Yang ketiga adalah Lewis Carroll atau penulis dari Alice Adventure in Wonderland. Lewis Carroll terinspirasi sama mimpinya yang nyata dan juga surrealis. Dia sering banget pakai logika dan skenario kayak mimpi buat nyiptain dunia fantasinya. Selanjutnya adalah Sigmund Freud, bapak psikoanalisis. Sigmund Freud sangat tertarik pada mimpi dan juga makna mimpi. Walaupun dia nggak secara khusus nulis tentang lucid dream, karyanya tentang penafsiran mimpi buka pikiran bawah sadar sebagai sumber kreatif. Teorinya tentang represi dan makna simbolis mimpi itu mempengaruhi banyak orang yang mengeksplorasi lucid dream. Ada lagi nih tokoh terkenal berikutnya, ada Neil Gaiman. Neil Gaiman yang dikenal karena dark fantasy dan fiksi horornya masukin kondisi kayak mimpi ke dalam banyak karyanya, termasuk komik dan novel Sandman. Gaiman sering nyebut mimpi sebagai sumber inspirasi yang kaya dan konsep lucid dream dijalin dalam seluruh ceritanya. Yang terakhir, last but not least, adalah Edgar Allan Poe. Penulis asal Amerika ini seringkali mengeksplorasi tema mimpi, alam bawah sadar, dan kondisi kesadaran yang berubah dalam karya-karyanya. Meskipun lucid dream
adalah sebuah konsep yang tidak dikenal luas pada masa dia berkarya. Ketertarikan Poe pada batas antara realitas dan ilusi itu sangat mempengaruhi cerita dan puisinya, kayak The Raven and a Dream Within a Dream. Karya ini mencerminkan kualitas mimpi yang surrealis. Poe diketahui bekerja sampai larut malam. Dia sering nulis dalam keadaan hypnagogic di mana gambaran mimpi bercampur dengan pikiran pas dia sadar. Disitulah dia banyak dapetin ide buat karyanya. Makanya tema karyanya kebanyakan kayak di dunia mimpi. Salah satu karya Poe, A Dream Within a Dream, Mimpi dalam Mimpi. Puisi ini tuh tentang realitas yang cepat berlalu, mempertanyakan apakah kehidupan ini hanyalah ilusi. Nah, di film Inception ada nih konsep A Dream Within a Dream. Jadi mimpinya kayak berlapis-lapis gitu kayak yang aku bilang di awal tadi. Di dunia nyata juga bisa loh kita mimpi dalam mimpi. Begitu kalian ngerasa udah terbangun, tapi taunya kalian masih mimpi. Hal ini sering disebut false awakening atau kebangkitan palsu. Tapi kadang kita juga nggak sadar kalau kita masih mimpi. Fenomena ini bisa terjadi karena mimpi sangat mudah berubah, terutama dalam kondisi sadar. Pas kalian sadar bahwa kalian lagi mimpi, pikiran kalian jadi sangat kreatif dan bisa mengaburkan batasan antara berbagai lapisan mimpi. Atau bahkan nyiptain beberapa kondisi mimpi dalam suatu kondisi. Nah, kalau kalian sadar, kalian lagi berada di dalam mimpi, dan di dalam mimpi lagi, kalian bisa bereksperimen dengan nyoba bangun lagi buat ngelihat apakah kalian dapetin lapisan lain atau keadaan mimpi yang lebih dalam. Kalian juga bisa pakai kesempatan ini buat ngendaliin kedua lapisan mimpi. Misalnya di lapisan kedua, kalian bisa ngelakuin pemeriksaan realitas, reality check, atau bahkan nyoba menstabilkan mimpi kalian. Ini cara terbaik buat menjelajahi bagian bawah sadar kalian yang lebih dalam, di mana kalian bisa mengakses pemandangan mimpi yang lebih nyata. Ini juga bisa bantu kalian melatih lucid dream, terutama dalam hal mempertahankan kesadaran dan kontrol di berbagai lapisan mimpi. Di Inception juga kalian bisa masuk ke mimpi orang dan bisa rame-rame. Udah kayak main game multiplayer aja ya. Tapi sayangnya di dunia nyata belum ada tuh buktinya ataupun penelitian kalau kalian bisa join mimpi orang atau bisa multiplayer. Oke deh, sampai di sini dulu soal lucid dream-nya. Gimana? Ngerti atau malah bingung? Dan kira-kira kalau kalian bisa lucid dream, kalian mau bikin dunia mimpi kalian kayak apa? Coba komen di bawah. Seperti biasa, kalau misalnya ada kesalahan, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau di-request, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you geeks like it and I'll see you again on my next video. Bye! Beberapa penelitian juga nggunain lucid dream buat ngatasin post-traumatic stress disorder. Beberapa penelitian juga menggunakan lucid dream buat ngatasin post-traumatic stress disorder atau PTSD. Nggak usah deh. Beberapa penelitian juga ulang.